kalau hari ini beliau menjadi capres, kemudian capres yang lain juga tentu orang-orang hebat juga ya. Nah, Kang Sony melihat kelebihan Mas Anies ini apa, dari mana kira-kira kalau dibandingkan capres yang lain? Yang kelebihan yang pertama sih, yang jelas kan dia itu, ya, ini yang selalu jadi rumor orang nih, pertanyaan orang nih kan. Seorang gubernur DKI dengan APBD nilainya ada sekitar 80 triliun. Terbesar di seluruh Indonesia. 5 tahun menjabat, jadi total sekitar 400 triliun. Kemudian dia tidak tergiur dengan itu semua. Makanya kita dapat data, Kang, ya, Gubernur Anies ini termiskin dibandingkan gubernur seluruh Indonesia. Betul. Ke situ arahnya maksudnya. Jadi salah satu orang, saya dengar ya dari orang di KPK itu, nggak mungkin Anies nih katanya. Nggak tergiur dengan 400 triliun, masa sih katanya. Dan itu selalu menjadi pertanyaan. Berarti ini makhluk, iya kan? Nggak mungkin katanya, dia bilang nggak mungkin ada orang kayak begini. Kalau pikiran begitu, apakah kemudian KPK memang terus-menerus mencari karena merasa tidak mungkin? Terus aja dicari gitu. Kalau saya kan pernah nanya juga, Mas, jadi ya enggak lah, buat apa katanya. Dia kemudian cerita lah ya, untuk jadi seorang gubernur itu dari apa yang kemudian dia dapatkan, kemudian apa namanya, dari restitusi pajak ya. Restitusi pajak kan sudah lebih dari cukup katanya. Emang kita mau makan apa, mau pakai apa katanya, ya kan? Yang mahal itu dia bilang kan lifestyle, yang harganya miliaran, jam harganya miliaran. Dia bilang ini jam saya Casio, sepatunya juga ya saya lumayan lah sepatu, cuman kan nggak sampai berpuluh-puluh juta katanya. Paling ya wajar lah. Baju juga saya biasa, mobil juga biasa gitu kan. Innova. Ya Innova. Luar biasa. Innova gitu kan. Karena yang mahal kan itu sebenarnya. Dan saya lihat bukan hanya Mas Anies kan, orang-orang di lingkungannya sendiri. Ya Kang Saiful pernah ketemu lah ya, ngobrol kan sama teman-teman yang ada di lingkungannya, ya gayanya stylenya kayak begitu. Iya, mirip-mirip itu. Mirip-mirip semua tipikal-tipikalnya kan? Iya. Karena kadang-kadang kalau misalnya ketemu itu sudah nggak perlu berbicara siapa dia. Dia akan melihat dari apa yang kemudian dipakai aja. Dari apa yang kemudian dia pakai, handphonenya seperti apa segala macam. Terus kemudian dilihat pekerjaannya apakah itu sesuai atau enggak. Udah cukup aja. Gitu. Oh, ini ternyata begini, ternyata pekerjaan cuma ini aja. Ini kira-kira mungkin enggak, gitu kan. Tuh, walaupun kita kan nggak pernah tahu ya namanya rezeki, tapi secara umum kurang lebih seperti itu kan. Gitu. Itu kalau menurut saya yang paling menonjol. Yang paling menonjol ya, di luar daripada kalau kepintaran apa segala macam. Udahlah, itu kan sudah terekspos semua orang ya. Mau banding-bandingin penghargaan ini juga udah jauh lah gitu ya. Betul. Nah, tapi masalahnya ini kan kita juga berkali-kali mengalami proses pemilu yang apalagi semakin kesini, artinya semakin terakhir yang kemarin itu luar biasa. Cara-cara post-truth dari salah satu kubu ini yang mungkin karena dananya juga tidak terbatas, akhirnya memainkan berbagai macam cara, mulai dari buzzer, framing yang dibuat oleh buzzer sampai media mainstream. Semuanya seperti yang sudah terkonsolidasi dengan sangat kuat gitu. Nah, hari ini kita melihat juga begitu, Kang. Ya saya ini. Nah, Kang Sony sebagai orang yang tahu persis gaya Pak Anies, sejarah Pak Anies, ini gimana cara melawannya? Ini kan luar biasa besarnya gitu yang kita hadapi ini. Kalau saya lihat kan begini, Kang. Cara-cara yang kemudian didesain, kemudian dipersiapkan, di apa itu, kalau menurut saya ya, itu kan tidak otentik gitu pada akhirnya gitu kan. Beda yang kemudian organik, yang muncul kemudian datang dari masyarakat. Sehebat-hebat apapun, sehebat apapun misalnya dalam tanda kutip pendana ya, apakah dia mampu melawan crowdfunding? Crowdnya ini, nah di sini kan kekuatannya di crowdnya ini kan, kebanyak-banyaknya ini. Kalau saya sih masih yakin seperti itu gitu. Seberapa besar sih mereka ini punya kekuatan untuk melawan kemudian masyarakat yang banyak ini? Gitu.
Oke lah mereka itu bisa dibayar segala macam. Tapi berapa banyak sih mereka ini kemudian bisa membayar ini gitu? Caranya seperti apa? Berapa duit? Mungkin bisa jadi duitnya banyak banget. Tapi nanti kalau menurut saya akan terjadi sebuah kejenuhan sebenarnya dalam masyarakat ini. Masyarakat ini bukan lagi nanti contoh nih Kang ya, contoh nih. Kemarin tuh ada salah satu perayaan lah, salah satu partai lah ya. Dia merayakan sesuatu gitu. Kemudian yang sering bantu di rumah itu, dia cerita bahwa dia keluarganya kurang lebih 5 orang lah. 5 orang, kemudian dikasih duit katanya 100.000 ya. Untuk hadir di acara. Untuk hadir di situ, di luar daripada ongkos segala macam. Padahal saya bilang, saya tahu itu sebenarnya 200.000. Karena ada yang ditawarin juga, si Ece yang di depan kantor itu, yang rumah makan itu, yang apa? Rumah makan yang di depan itu, yang di apa? Yang di kantor kita itu, kalau dia ditawarin 200.000 gitu. Oke. Pada akhirnya dia bilang, saya mah terima aja duitnya. Milih mah gimana nanti aja kan. Dan itu bukan hanya di Jakarta gitu. Kemudian saya dapat berita juga ada orang yang mobilisasi kemudian dari Cianjur kemudian dipakai kendaraan segala macam ya dia bilang ke tempat yang sama. Ke tempat yang sama ya kita mah senang-senangan lah berangkat ke Jakarta dapat kaos ya. Nanti mah bisa. Kalau nanti sih milih sih kalau milih sih tergantung saya gitu. Kemudian saya dapat cerita juga dari teman dari yang anak yang lebih muda. Vira cerita kan, dia ngelihat dia mana di anak-anak muda katanya, lihat di media sosial. Kita mah seneng-seneng aja lah katanya kan, dapat kaos, dapat makanan, dapat duit gitu. Milihnya kan belum tentu. Kalau menurut saya ada semacam ini ya, ada semacam kejenuhan nanti masyarakat itu buat hal-hal yang kayak begitu. Jadi pola-pola kayak gitu udah nggak. Tapi kalau fitnah lagi. Gimana kan? Apa? Fitnahnya yang dengan begitu masif kan orang yang nggak percaya akhirnya menjadi percaya karena. Nah kalau fitnah kan yang jelas ini kan memang di timnya sendiri harus ada yang bisa mengcover itu ya. Jadi fitnah itu harus ada suatu tim yang kemudian harus harus bisa menghandle itu secara baik. Gitu. Memang tim ini harus diperkuat. Sebenarnya gini, tim medianya Mas Anies itu kalau menurut saya tim suksesnya ini kan bukannya tim sukses, tapi tim suksesnya itu kan masyarakat kan. Nah, tinggal ini tuh harus dikolaborasikan nih semuanya nih, ya kan? Gimana supaya si potensinya ini tidak tercecer gitu. Ibaratnya sapu lidi nih, nggak satu-satu. Kalau satu-satu kan dia cuma bisa ngebersihin kecil-kecil aja kan. Tapi kalau misalnya dijadiin satu, dia bisa membersihkan yang lebih luas gitu kan. Nah, menurut saya itu emang bisa kan disatuin itu? Mestinya bisa ya, mestinya bisa. Caranya seperti apa? Ya kita harus menurunkan ego masing-masing gitu. Tidak ada eksklusivitas, kepentingan kelompok dan personalnya ya harus diturunkan gitu. Ya kan? Kalau istilahnya Mas SS itu menurunkan sedikit bendera kita meninggikan bendera Aniesnya gitu.